Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia. Kali ini di segmen yang sama seperti Sabtu lalu, Business to Business. Kali ini kita mau ngebahas nih seputar brankas aman dari maling. Gimana sih supaya kita memiliki brankas itu setidaknya kita paham penggunaannya seperti apa dan juga dari sisi pengamanannya seperti apa. Karena kita tahu walaupun saat ini kita sudah menyimpan nih sesuatu dalam brankas, tetap saja masih ada yang kebobolan maling seperti itu. Sudah hadir di sini 2 narasumber kita, harusnya 3, tapi satu lainnya berhalangan hadir, belum bisa gabung untuk kesempatan ini. Kita sapa dulu dari owner Grand Furniture Store Lampung, Mbak Elizabeth Chandra. Hai Mbak, apa kabar? Suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas ya? Iya, udah jelas. Udah jelas ya? Udah jelas Mbak. Narasumber kita selanjutnya ada Channel Coordinator Save and Fall PT Ganebo Indonesia Distribution, Pak Hardian. Halo Pak, apa kabar? Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti saya bilang di awal tadi, 2 narasumber ini hadir untuk membahas seperti apa sih pengamanan dari sebuah brankas itu supaya setidaknya bisa meminimalisasi angka kriminal, walaupun sebenarnya brankas itu sendiri sudah aman. Bisa dibilang gitu ya Pak ya? Di sini bisa kita coba langsung ke Mbak Eli, sapaan dari Mbak Elizabeth Chandra. Seperti apa sih Mbak sebenarnya tips dari kita dalam memilih sebuah brankas nih? Oh, yang pertama itu kan kalau kita memilih sebuah brankas itu kita mesti tahu dulu kebutuhannya itu untuk apa. Jadi kalau brankas itu kan kita isi dalam brankas itu kan belum tentu hanya uang, kadang-kadang kan benda berharga atau nggak surat-surat berharga. Nah itu kan fungsinya berbeda gitu. Jadi brankas itu diciptakan itu untuk berbagai macam fungsi gitu loh. Tidak hanya untuk uang, kadang-kadang sertifikat atau dokumen berharga juga kan kita simpan dalam brankas gitu loh. Karena brankas itu fungsi itu ada 3, selain untuk maling, juga untuk selain untuk tahan bobol, dia juga untuk tahan api gitu loh. Jadi brankas itu diciptakan untuk bermacam-macam fungsi. Jadi tergantung dari pihak customer itu mau disimpan apa di dalam brankas itu. Gitu. Jadi penting kita konsultasi terlebih dahulu bisa dibilang ya sebelum membeli. Pastiin seperti apa sih yang kita butuhkan biar sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Betul. Kalau nggak salah ada grade-grade-nya tersendiri gitu ya. Seperti apa itu Mbak? Ya, boleh betul. dijelaskan? Ya, saya bantu ya Bu. Memang untuk brankas ini ada yang perlu beberapa hal kita ketahui sebelum beli brankas itu ya. Konsep kadang konsep yang di masyarakat itu ya konsep yang salah, yang perlu kita juga banyak konsep yang salah. Terus juga ada ketahanan bongkar yang mesti kita lihat, juga tindakan tandingannya dan juga waktu. Nah ini yang perlu jadi pertimbangan dalam membeli brankas. Nah yang saya sebut tadi konsep salah itu, brankas itu biasanya orang lebih melihat pintunya tebal ataupun berat. Mereka banyak memilih kalau berat, pintu tebal, dia bentuk kotak besi, ada kunci kilok, mungkin seperti itu. Pertanyaan kan mereka, ini brankas pasti aman dan pasti tahan api, pasti tahan bongkar. Nah, konsepnya kan seperti itu yang sudah di masyarakat umumnya gitu. Padahal kan tidak. Brankas adalah suatu produk yang diciptakan untuk melindungi dari tindakan-tindakan pencurian dan juga kebakaran. Nah, jadi tidak tergantung dari beratnya Bu. Kebanyakan itu orang lihat beratnya walaupun itu 1 ton, belum tentu dia juga tahan bongkar. Bisa jadi hitungan menit ataupun bisa kurang, bisa juga tergantung juga dengan waktu ya. Nanti akan saya bahas juga. Jadi selain itu juga ada ketahanan bongkar. Ketahanan bongkar ini yang tadi Ibu singgung ya. Nah, jadi memang ketahanan bongkar ini kita kalau di produk kita yang dijual juga di Grand Furniture Store itu kan kebetulan menjual produk chapsafe. Di chapsafe ini Bu kita ada grade, ada grade. Jadi grade inilah yang nanti akan untuk customer bisa ketahui gitu. Semakin tinggi grade dia akan semakin tahan bongkar. Nah grading ini itu diberikan tidak cuman
hanya klaim dari pabrik gitu. Nah, nanti akan saya bahas juga. Jadi grade ini itu kita tes dari lembaga yang independen. Itu jadi kita biasanya di Eropa itu ada ICBS, itu untuk API juga kita ada namanya kita ada UL. Nah, itu betul-betul dites. Kalau memang seandainya itu tidak lulus uji, itu tidak akan dapat sertifikat. Nah, jadi semakin tinggi grade, dia akan semakin tahan bongkar. Nah, jadi yang kita jual itu Bu, waktu. Nah, jadi orang pada umumnya juga tahunya berangkas itu kan tidak bisa dibongkar, itu nggak mungkin. Berangkas pasti bisa dibongkar. Nah, makanya yang kita jual grading itu. Nah, semakin dia tinggi grade-nya, jadi ketahan bongkarnya pun akan semakin lama. Gitu. Grade ini menentukan harga juga nggak, Pak? Jelas Bu, semakin tinggi grade harganya juga semakin bagus gitu. Tapi ini nggak ditentukan dengan beratnya berangkas ya grade ini? Grade tidak juga Bu. Grade ini dia dari hasil tes bongkar. Jadi itu dari lembaga independen itu biasanya mereka ada standar sendiri, SOP tersendiri. Prototipe dari berangkas yang dikeluarkan produsen itu akan dites. Nah, dari segi pembongkaran dengan alat tools yang khusus, ya itu dia lolos nggak? Dia masuk nggak? Mungkin di waktu segini masuk nggak? Dia lolos di grade berapa? Nah, itu ada standarnya Bu. Nah, kalau itu nggak lolos nggak bakal. Mungkin dia misalnya cuma lolos di grade O, nah itu mungkin standarnya di grade O atau grade 1. Nah, sedangkan di kita itu kan di Chapsafe Indonesia itu di Gunebo yang jual produk brand Chaps, kita itu ada grade di 0 sampai 5 yang bisa kita jual ke pasar. Seperti itu. Nah, ini terkait grade nih Pak, bicara grade lagi. Ini sebenarnya semakin tinggi grade itu apakah dipengaruhi oleh berangkas ini kecanggihannya apanya gitu, atau misal dari sisi berat itu nggak menjamin bahwa berangkas itu aman, seperti itu bisa dijelaskan Pak mungkin lebih lanjut? Iya. Oke. Memang kalau semakin berat itu mempersulit pencuri untuk digotong-gotong apa gitu namanya, Pak ya? Karena kan tadi salah satu cara orang bisa bongkar berangkas kan itu ada 3. Pengetahuan yang detail tentang berangkas, alat yang cukup ya, mungkin mereka kalau pencuri itu dia kalau semakin alatnya sama aja, saya kasih ilustrasi dikit ya Bu. Boleh. Kalau alat itu, kalau kita seperti pergi dari Lampung ke Jakarta, ya ini mengenai alat ya. Kalau kita pakai jalan kaki akan lama. Kalau kita naik mobil tentunya akan lebih cepat. Kalau kita naik pesawat itu akan lebih cepat lagi. Nah, tergantung alat yang dipakai oleh pencuri itu. Nah, berat juga memang mempengaruhi waktu. Salah satu dari tadi syarat orang bisa bongkar berangkas. Dengan berat itu akan mempersulit dia membawa. Kalau berangkas itu mudah dibawa, dia kan di lokasi mungkin dia tidak akan bisa bongkar. Jadi dia akan gotong, ditaruh di tempat dia punya waktu bebas untuk bongkar. Nah, makanya berangkas itu perlu juga berat. Tapi bukan berarti dengan berat itu dia ketahanan bongkarnya lebih tinggi. Nah, itu memang untuk mempersulit orang membawa. Tapi tenang, kita jual produk nggak mesti berat dengan punya grade, tapi kita punya ada tindakan tandingannya, seperti kita taruh dinabol. Jadi kita bisa pasang di lantai ataupun di dinding. Itu untuk mempersulit orang bisa mengangkat. Jadi nggak harus berat. Kita ada juga yang berangkas yang udah grade-nya cukup tinggi tapi ringan, jauh dari berangkas yang biasanya konvensional dijual gitu. Seperti itu Bu. Iya. Kita sambung ke Mbak Eli nih. Mungkin bisa sedikit bercerita kenapa tertarik dengan jual beli berangkas ini sendiri gitu? Apa memang kita sendiri punya pengalaman pribadi terkait penggunaan berangkas gitu Mbak? Boleh cerita? Oh iya, kan jadi kan gini nih, sekarang ini kan kebutuhan berangkas kan semakin meningkat gitu ya, karena kan mungkin orang itu hanya memperhatikan kan safety itu kan di luar gitu loh. Kadang-kadang pencuri itu kan datang itu kan dari di dalam gitu loh, tapi safety di dalam itu nggak diperhatikan gitu loh. Contohnya nih, kita nih punya rumah gitu ya. Kebanyakan kan rumah-rumah mewah itu taunya, oh ya di luar kan udah ada satpam, udah ada ini, tetapi safety di dalam rumahnya diperhatikan nggak gitu loh kan. Kebanyakan kan nggak memperhatikan hal itu gitu loh.
Ya kan, sedangkan pencuri itu bisa datang kapan aja gitu kalau rumah. Nah kalau misalnya kita juga menciptakan kan namanya sekarang brankas kan home safe gitu ya, yang digunakan untuk di rumah-rumah gitu, yang dipakai di rumah gitu. Jadi kita ada safety di luar juga ada safety di dalamnya. Kalau misalnya seandainya nih pencuri itu masuk ke dalam rumah gitu loh, kita sudah punya brankas ya kan yang sudah yang sudah sertifikasi gitu kan dari pihak Capsafe. Nah itu kan lebih mengamankan rumah kita. Minimal kalau maling masuk ke rumah kita, kalau kita punya brankas, dia kan susah untuk ngambil barang-barang berharga kita gitu di rumah. Sedangkan kan kadang-kadang kita nyimpen barang-barang itu berharga kan nggak mesti setiap hari ke safe deposit box kan, nggak mungkin setiap hari kalau pemakaian sehari-hari nih kita tiap hari ke SDB terus mondar-mandir kan nggak mungkin. Banyak orang yang berpikiran kayak gitu, saya udah punya SDB kok ngapain taruh brankas di rumah gitu loh, padahal emangnya Bapak setiap hari gitu mondar-mandir ke SDB terus gitu loh, kan nggak mungkin juga. Pasti kan kita taruh misalnya apalagi Jumat Sabtu Minggu kadang-kadang kita bawa cash gitu kan taruh dalam rumah. Itu kan penting banget gitu loh kalau brankas itu. Cuman kan mereka tuh nggak perhatiin gitu loh. Banyak orang nggak perhatiin, padahal itu penting banget gitu loh. Ya kan? Begitu. Nah dari segi keamanannya sendiri nih, sebenarnya selah kenapa brankas itu masih bisa dibobol dan mungkin inovasi dari dunia perbrangkasan sendiri ya sampai detik ini seperti apa sih gitu? Misal seperti sekarang kita bisa pasang di tembok dan itu nggak pengaruh dari besar enggaknya brankas, berat enggaknya brankas itu sendiri gitu. Boleh silakan Pak Hardian. Terima kasih Bu. Memang untuk teknologi brankas akan selalu berkembang. Jadi kita itu akan terus ada peningkatan terus ya. Jadi begitu juga dengan sertifikasi yang kita dapatkan itu juga ada batas waktu Bu. Jadi untuk sertifikasi grade-grade itu juga kita dikasih batas waktu sampai 5 tahun. Dan itu akan ada peninjauan terus. Nah, nanti kalau dicek lagi, dites lagi tidak lolos ya akan tidak ini. Makanya akan terus ada perkembangan. Itu akan ada SOP-nya yang diberikan oleh lembaga-lembaga sertifikasi independen. Nah, jadi kita pasti akan selalu ada perkembangan dari mungkin segi pintu, engsel, ya kan, mungkin dari mempersulit formulanya. Kita juga akan ada pengembangan di formula. Kita juga ada glacier locking gitu. Jadi untuk mempersulit orang membongkar. Biasanya kan kalau pencuri membongkar brankas, mereka kan akan pilih pintu, bodinya, engsel ataupun dinding mungkin ya, atau mereka gurinda dan sebagainya macam. Kita akan tentunya di situ berikan suatu tindakan tandingan untuk menggagalkan tindakan tersebut. Maksudnya mempersulit mereka gitu dalam membongkar. Nah, tentunya tadi seperti saya bilang ada glacier locking. Ya kan, itu dia kalau dibor di titik suatu tertentu ke pintu itu dia akan nanti pecah, seperti ada kaca Bu, itu akan pecah sehingga mendorong bolt lagi sehingga akan mengunci lagi pintu brankas tersebut. Nah seperti itu kita biasanya pasti ada dari formula, mungkin tidak dari mungkin plat-platnya juga itu pasti akan ada selalu tingkatan yang kita akan buat di pabrik biasanya. Oke. Nah ini mungkin satu hal nih, boleh dari Pak Hardian dan juga boleh nanti ditambahkan oleh Mbak Eli sendiri ya. Bagi pembeli yang masih awam, mereka ingin membeli brankas nih, paling nggak apa sih yang harus mereka pahami gitu dan memilihnya harus seperti apa gitu. Di luar kan biasanya frame-nya kalau mahal pasti bagus gitu kan. Sementara kita nggak paham standar-standar tertentunya mungkin. Nah seperti apa itu Pak? Baik, saya coba ya. Kalau biasanya kan kita di sini kan kalau misalnya beli mobil, simpelnya aja orang kan pasti pengen cari yang lebih terkenal, ya kan, yang sudah kita tahu gitu. Kayak mobil kita tahunya Toyota atau apa, maaf saya bersebut merek. Nah, jadi mereka kan lebih cenderung pilih ke situ. Nah, kalau untuk di brankas, biasanya di dunia perbankan atau yang udah biasanya berhubungan dengan keamanan, mereka biasanya udah paham dengan produk Capsafe biasanya Bu. Karena brand Capsafe ini kan sudah hampir 150 tahun. Jadi kita dulu kan dari Inggris ya kan, sampai buka pabrik di Indonesia. Nah itu udah hampir rata-rata bank di Indonesia ini pakai. Jadi udah berapa kali juga kejadian. Nah jadi simpelnya kalau kita sebagai orang awam, kalau mau pilih brankas itu ya coba lihat yang biasa dipakai bank misalnya kan, yang biasanya tempat-tempat yang
butuh keamanan tinggi, mereka pakai brand apa? Nah, itulah kita simpelnya untuk kalau cara bodohnya Ibu ya. Nah, tapi yang lebih simpel lagi, saya bilang lagi, kalau kita nggak mau yang mau jelas gitu, sertifikasi Bu, saya bilang. Sertifikasi itu jelas sekali. Jadi di situ akan tahu dia ketahanannya. Jadi dari grade-nya berapa, ya kan? Jadi yang membuat kita lebih tenang kalau berangkas itu tersertifikasi, itu akan lebih aman gitu. Nah, kenapa sertifikasi itu? Saya bilang di Eropa biasanya mereka tuh acuannya sertifikasi Bu. Jadi kalau untuk asuransi, mereka kan biasanya berangkas itu diasuransikan untuk nilai tunai tertentu kalau kejadian. Mereka acuannya dari sertifikasi, grading. Nah, jadi akan ada acuan nilai tunai dari itu produk tersebut. Jadi kalau misalnya ini grade O, mereka ada nilai tunainya yang bisa diasuransikan sampai sekian. Berapa euro biasanya seperti itu. Kalau dirupiahkan ya mungkin kita bisa masuk dari situ untuk lembaga asuransi kerugian misalnya kita mau buat jaminan seperti itu. Nah, jadi simpelnya Bu ya, seperti tadi yang umum dipakai, ya yang dipakai umum yang sudah diketahui banyak orang yang biasa dipakai kantor-kantor perbankan ataupun juga yang butuh keamanan tinggi, mereka biasanya pakai apa, dan juga sertifikasi. Nah, itu yang paling perlu kita ketahui. Juga Bu, seperti Ibu Elizabeth tadi singgung di awal-awal, perlu juga customer itu dia simpan untuk apa. Nah, jadi berangkasnya apakah dia cuma simpan untuk dokumen atau nyimpan barang berharga. Nah, kalau ketahanan api pun itu juga ada dua kita berikan jaminan, bukan hanya kertas. Jadi untuk media data itu nggak bisa media data misalnya untuk komputer, handphone, seperti apa itu dia ada juga berangkas yang tahan api tapi khusus. Sehingga kalau kebakaran nggak sembarangan. Untuk yang tahan api kertas kita taruh hard disk dan lain sebagainya. Kalau kebakaran bisa kemungkinan rusak dokumen datanya. Makanya ada ketahanan api pun ada. Kita jual seperti produk yang khusus untuk paper ya, terus juga untuk media data. Jadi memang khusus untuk media data, laptop, gadget untuk iPad itu. Nah, itu kita taruh di ada namanya berangkas yang tahan api media data. Nggak sembarang, makanya kita mesti tahu untuk apa yang pertama kita simpan. Nah, orang juga ada kadang dia nggak mau, dia pengen tahan bongkar, tahan api. Ada juga berangkas yang double protection. Jadi dia juga tahan bongkar dan tahan api ada. Nah, makanya di masyarakat kan kebanyakan pokoknya kalau berangkas itu bentuknya kotak, ada kunci, pasti aman. Nah, tapi nggak tahu dasarnya dari mana kan. Nah, ini yang perlu kita tahu gitu. Banyak masyarakat nggak paham seperti itu. Seperti itu Bu. Ya. Bisa ditambahkan Mbak Eli mungkin seperti apa nih untuk membuka orang yang misal mau memilih berangkas. Betul. Waktu kemarin juga waktu saya belum menjadi dealernya Capsafe, saya kira juga sama gitu ya, sama-sama kita orang awam. Waduh nih berangkas gede banget nih, waduh tebel gitu ya, pintunya gede banget, pokoknya pasti ini aman gitu loh. Ternyata setelah saya pelajarin, ternyata tebel itu belum tentu aman gitu, belum tentu aman gitu loh. Makanya itu kan setelah saya dealer Capsafe, saya belajar banyak juga mengenai produk Capsafe gitu loh. Kenapa nih bisa anti bobol, kenapa bisa tahan api, tidak semua berangkas juga bisa tahan api, tidak semua berangkas juga tahan bobol gitu. Dia semua tergantung fungsinya. Jadi fungsinya tuh untuk apa gitu loh. Jadi mereka beda. Nah, kebanyakan konsumen kalau saya tanyain, Pak, Bapak mohon maaf nih Pak, Bapak butuhnya untuk simpan uang atau simpan dokumen berharga, tidak ada yang mau menjawab gitu loh. Bukannya saya kepo juga pengen tahu ya sebenarnya Bapak mau isi apa dalam berangkas itu, bukan. Tapi bagaimana kita bisa memberikan solusi yang tepat itu loh untuk Bapak gitu kan. Mungkin kalau hanya untuk dokumen safe gitu kan nggak perlu beli berangkas yang terlalu mahal gitu loh. Hanya cukup dengan berangkas tahan api udah cukup gitu loh kan, yang isinya tuh dokumen yang isinya tidak terlalu banyak gitu kan. Nah, kalau misalnya isinya misalnya untuk uang tunai cash flow sampai 1 hari bisa jadi perputaran misalnya berapa miliar, kan harus memberikan yang berangkas yang gradingnya tinggi gitu loh. Nanti kalau enggak Bapak maunya murah-murah, pas simpennya 10 miliar pasti dibobol. Suaranya agak terputus, Bu. Putus ya? Iya. Mungkin koneksinya ya. Boleh koneksinya kali. Disambung dulu
Pak Hardian. Baik. Ya, seperti tadi itu Bu, memang berangkas berbeda, perlindungannya berbeda-beda. Seperti tadi, kalau memang kita untuk menyimpan barang-barang berharga, emas ya kan, seperti yang berharga lah, kita memang harus cari yang tahan bongkar. Jadi berangkas itu dia semakin tinggi grade-nya semakin tinggi, itu ketahanan apinya juga pasti akan berkurang biasanya. Nah, jadi kalau gradingnya paling tinggi, kita ambil yang paling tinggi grade-nya, itu ketahanan apinya akan berkurang. Kenapa seperti itu? Karena kan plat-plat di dalam material-material dalam itu kan untuk misalnya bajanya makin banyak. Nah, jadi kan baja kan pengantar panas, makanya dia ketahanan apinya akan semakin berkurang. Nah, makanya kalau bisa beli berangkas yang tahan api dan tahan bongkar, dia di grade-nya biasanya di tengah-tengah, nggak terlalu tinggi. Kalau tinggi banget itu biasanya dia hanya proteksi untuk bongkar. Seperti itu, Bu. Nah, dan Pak, kalau tadi yang saya bilang, gimana? Ya kalau tadi saya bilang kalau untuk yang tahan api kita ada 2 proteksi, yang tahan untuk perlindungan kertas, ya paper, dan media data, seperti itu, Bu. Oke, Pak, ya. Ini jadi saya juga sendiri ada tipenya gitu, Pak. Misal bentuk yang lemari atau yang portable, mana sih yang lagi tren gitu sekarang di tengah masyarakat yang jadi kebutuhan gitu, Pak? Baik, oke. Ibu Eli apa yang mau jawab? Oh iya, Bu Eli udah tersambung ya. Tadi kalau udah. Gimana, Mbak Eli? Jadi gini. Boleh? Jadi kita berangkas juga kan kita ada bermacam-macam tipe gitu. Ada yang berangkas yang itu untuk perbankan, ada berangkas yang fungsinya untuk rumah, atau enggak yang berangkas yang fungsinya untuk toko emas. Itu kita beda-beda gitu. Jadi berangkas itu diciptakan untuk industri yang berbeda gitu loh. Jadi mereka tuh punya banyak tipe dan berbagai macam gitu. Jadi tergantung dari fungsinya berangkas itu, fungsinya untuk apa gitu loh. Kalau misalnya untuk perbankan juga tuh berangkas itu juga dibagi 2. Ada yang fungsinya untuk sertifikat tanah gitu loh. Dia ada satu produk gitu ya, produknya itu RPF itu yang fungsinya untuk sertifikat, yang fungsinya itu tahan apinya tingkatnya tinggi sekali gitu loh. Tapi kalau dibobol orang bisa nggak? Ya bisa gitu, sangat mudah untuk dibobol, tapi tingkat tahan apinya tinggi. Ya tapi orang ngambil sertifikat orang untuk apa? Gitu kan. Makanya setiap berangkas itu kan punya fungsi yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau dia berangkasnya untuk simpan uang itu pasti tahan api barang, tapi tingkat untuk dibobolnya sangat sulit gitu loh. Jadi kan berangkas saja itu dia ada 2 tipe kalau di perbankan gitu. Nah, kalau kita untuk kebutuhan rumah tangga, kita juga menciptakan namanya home safe. Home safe itu untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari yang isinya itu notabene campur. Semuanya masuk gitu ya. Emas masuk, uang masuk, emas masuk, sertifikat uang masuk. Nah, jadi kan itu fungsinya apa? Untuk home safe. Dan kita sekarang Capses juga ciptain itu home safe itu yang ringan. Kenapa fungsinya harus ringan berangkas itu? Berangkas itu kalau untuk di rumah harus ringan, harus tahan api, tahan bobol juga. Nah, itu mereka juga menciptakan satu produk. Kenapa harus ringan? Karena kebanyakan kalau di rumah itu dia masukin dalam lemari. Mana lemari? Kalau berangkasnya beratnya 0,5 ton, 1 ton, kan nggak lucu masuk ke dalam lemari gitu loh. Akhirnya mereka ciptakan berangkas yang sangat ringan. Tapi ringan ini bukan berarti bisa dibawa orang, enggak. Nah, kita dinabol ke lantai gitu loh. Kita simpan dalam lemari, kita kunci dengan lemarinya, kita bolt ke lantai. Sehingga kan untuk kalau misalnya orang mau bongkar ya bongkar sama lemari-lemari, bawa sama lemari-lemarinya gitu. Terus yang kedua kan juga kadang-kadang kan berangkas tuh kan kalau buat di rumah kan mereka taruh di lantai 2. Kalau di lantai 2 kita taruh berangkas 1 ton, apa nggak rusak fondasi rumah orang gitu kan. Nah, makanya diciptakannya sekarang itu berangkas tuh yang ringan tapi punya fungsi yang banyak. Nah, kebanyakan buat di rumah gitu. Kadang-kadang kan orang rumah kan pasti kan nyimpen, pasti ada lah yang dia simpan gitu di dalam rumah. Entah itu dokumen-dokumen, seperti tadi saya bilang, nggak mungkin setiap hari orang tuh mondar-mandir ke STB, ambil akte, simpen. Dan kita tidak tahu juga kapan kejadian gitu loh. Kita kan kejadian tidak pernah tahu, misalnya tiba-tiba amit-amit kebakaran rumah, kita kan nggak pernah tahu. Kalau sampai kita simpen semua di berangkas di rumah kan aman. Begitu, tambah itu buat saya
buat rumah yang sehari-hari kita pakai lah gitu. Makanya penting brankas itu ada di rumah. Cuma orang pasti bilang, buat apa ada brankas katanya gitu kan. Pasti semua orang bilang, buat apa buat brankas ya? Itulah fungsinya. Banyak sebenarnya. Cuman mungkin orang awam tuh nggak sadar gitu. Pada saya ngomongin kayak gini, iya ya sebenarnya pasti ada lah barang di rumah. Sertifikat tanah, rumah pastilah. Buku nikah. Buku nikah tuh kan repot kan kalau sampai hilang. Nah, sekarang bisa digadein juga itu. Anak. Nah, BPKB belum lagi. Kalau hilang repot loh itu loh. Betul. Enaknya kalau ada brankas kan di rumah, pasti di brankas. Kalau misalnya nggak ada itu kan ditaruh lemari, bingung nyarinya kadang. Di mana ya taruhnya, buter-buter. Kalau biasanya Braga, kalau kita ada brankas kan, pasti di brankas, nyarinya di situ satu tempat, satu rumah nyarinya di satu tempat kan. Oke. Ini Mbak Eli dan juga Pak Hardian, boleh nih satu hal. Kita sebagai orang yang pengen membeli juga pastinya, kita nih bingung nih, brankas itu enaknya kuncinya yang model apa ya gitu untuk pemakaian rumah tangga yang nyaman gitu. Kadang ada yang kuncinya muter-muter lupa gitu kan, terus malah nggak bisa ngebuka. Seperti apa itu mungkin tips dan triknya gitu? Ya, ini menarik sekali nih Bu, pertanyaannya menarik. Jadi tergantung dari apa ya, biasanya dia mau simpan lama, maksudnya sering buka atau cuma bukanya sekali-sekali. Nah, kalau sering-sering buka, biasanya kan ibu-ibu itu kan pengen cepet atau apa gitu. Nah, digital mudah. Dia cuma seperti kayak pin ATM kan, kita berubah. Pin lama, digital, Pak, ya, kapanpun dia bisa dirubah gitu. Kalau puter-puter ya kan, kalau misalnya kita sibuk, misalnya taruh di toko atau apa, sering taruh uang cash masuk, keluar masuk. Kalau putar-putar ya kadang dia mesti muter dulu ya kan, karena putar brankas yang kombinasi itu kan butuh waktu. Sedikit lewat dikit ulang lagi dari awal, apalagi mama gupekan gitu ya. Betul. Sebenarnya kalau keamanannya semua sama, semua ada standar, semua ada standarnya, jadi untuk kunci juga aman semua gitu. Tergantung ya, kembali lagi untuk pemakaiannya gimana. Apa kalau dia memang untuk mempersulit pencuri, memang digital itu lebih sulit ya, karena sedangkan orang yang udah biasa juga bisa juga selip untuk putar-putarnya gitu. Nah, cuma kalau segi keamanan juga yang digital juga ya sama juga, orang berapa juta kemungkinan kalau dia mau cari sandinya juga sulit sebenarnya. Ya itu lagi, kembali lagi ke mana nyamannya. Kalau mau cepat ya digital. Tapi kalau memang dia lebih ingin mempersulit orang yang coba-coba buka gitu ya, mungkin yang kombinasi juga lebih cocok. Seperti itu sih. Mungkin bisa ditambahkan Mbak Eli? Ya, kalau kan misalnya kita sama nih pasti di rumah mungkin ada juga kita penggunaan pribadi gitu kan. Betul, karena saya sekarang ini jadi dealer juga, saya tuh untuk buka brankas saja masih lama ya. Sedangkan kalau Pak Hardian buka brankas manual dia bisa dalam waktu 10 detik udah kebuka gitu ya. Kalau kita kan orang awam nih, bukanya muter-muter lama banget gitu ya, nggak kebuka-buka gitu ya. Kalau saya sih kalau untuk home safe, banyak kan mereka ambilnya tuh digital. Gitu. Apa karena mereka hanya kalau misal digital itu tadi? Ya, dari segi harga dengan yang manual sebenarnya hampir sama. Dari segi harga cuma beda-beda berapa ratus ribu, tapi tingkat kemudahannya jauh lebih mudah, gitu kan. Dan kita jauh lebih cepat juga, karena kan kalau namanya untuk kebutuhan rumah itu kan isinya kan nggak banyak-banyak banget gitu kan, umumnya nggak banyak sekali. Jadi mereka tuh lebih maunya pakainya digital lock. Tapi kalau untuk perbankan yang notabene isinya lumayan banyak, mereka semuanya menggunakan manual. Mereka menggunakan kunci-kunci manual gitu, karena kan brankas juga besar-besar yang di dalam bank. Jadi beda fungsi. Kebanyakan kalau untuk rumah tangga udah pasti pilihnya digital lah, udah pasti. Itu gitu. Lebih recommended ya untuk penggunaan rumah tangga ya. Untuk home safe sih rata-rata mereka ibu-ibu itu nggak mau ribet-ribet lah ya, maunya yang simple-simple aja lah. PIN 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau berapa gitu kan. Itu aja bisa lupa. Apalagi yang 20 ke kiri, 30 ke kanan, 40 ke kanan, ke kiri. Waduh. Banyakan PIN soalnya, ada PIN ATM juga gitu kan. Iya, kita PIN ATM-nya bisa lupa. Apalagi yang manual ya Pak Hardian, betul nggak? Puter 20. Kalau misalnya 20 ke kiri, 40, iya itu kalau sedikit ulang dari awal. Biasanya kita nih Mbak pernah ketemu customer yang kayak mana sih pas misal mau beli tapi bingung apa yang mau dipilih gitu kan?
Biasanya kita Karena ngasih solusinya gimana? jadi kita lebih, kalau misalnya Capsef ini kan memang ya kita memang berangkas seni premium. Saya akuin gitu. Dari segi harga itu memang kita yang paling mahal gitu ya. Cuman dari segi tingkat safety, dari segi tingkat keamanan dan jangka panjang itu tuh jauh. Jadi kalau kita beli berangkas Capsef ini jangan mikir sekali beli. Kita beli sekali beli ini mahal banget ya, tapi kita pikirin itu dipakai seumur hidup. Nggak mungkin kita gonta-ganti brankas terus tiap kali, ya kan? Makanya kalau kita beli brankas itu, kita mikirin kita beli sekali ini memang mahal harganya, tapi kan kita tuh jangka panjang, seumur hidup kita nggak akan pakai-pakai lagi. Sedangkan saya ini aja dari pihak kakek saya udah pakai cap lips dari zaman dulu, udah hampir 40 tahun, 50 tahun, sampai sekarang masih kepake gitu loh. Bisa itu sampai sekarang masih kepake dan nggak beli-beli gitu. Itu zaman kakek saya dulu. Gitu. Jadi sampai saya bilang sama Pardian, iya, Pardian ini udah jelek banget saya bilang gitu, tapi masih bisa kepake, dia bilang gitu. Dan itu pun juga sudah dibobol berapa kali dengan maling, sudah dibobol. Akhirnya malingnya itu tinggalin linggisnya karena capek ngebobolinnya. Nah ini sebenarnya kalau bicara berangkas ada perawatan berkalanya gitu nggak sih Mbak? Kalau misalnya dia digital itu udah pasti ada perawat berkala ya, karena kan dia menggunakan baterai gitu kan. Nah kalau pakai baterai pasti suatu saat kan baterainya akan habis, kita harus ganti baterai. Kalau digital lock sih hanya itu aja. Tapi kalau untuk manual itu jauh lebih aman, karena kan manual kan tidak ada perawatan apa-apa gitu loh. Ya kan sampai sekarang pun juga nggak ada masalah. Cuman kita kalau misalnya untuk berangkas paling engsel-engsel aja, engsel-engsel apa juga kasih minyak sedikit juga udah oke. Gitu loh. Perawatannya hampir tidak ada lah. Hampir tidak ada. Makanya saya bilang bisa dipakai seumur hidup. Makanya kalau konsumen saya itu pasti saya kasih tahu, kita beli brankasnya kan sekali seumur hidup gitu loh. Jadi jangan sampai salah pilih brankas. Jangan terkecoh sama harga gitu loh. Ih, harganya murah, meriah, besar gitu ya. Kita nggak tahu fungsinya itu di mana gitu. Kalau saya kan akan educate ke customer saya, kan saya akan ngomong terus terang gitu loh. Kalau ini fungsinya untuk ini, kalau ini fungsinya untuk ini gitu. Tergantung dari pihak customer gitu loh, mau seperti apa, karena kita juga nggak mau nanti kita diklaim sama customer gitu loh, ngomongnya bagus, giliran kebobol sama maling kan kita yang kena, padahal kita nggak tahu customer ini isinya apa di dalam, ya kan, kita mana tahu di dalam itu dia isi emas, permata gitu kan, uang 50 miliar kita mana tahu gitu kan, tahunya kan dia beli berangkas sama kita gitu loh. Makanya saya kalau sama customer saya pasti akan jelaskan panjang lebar gitu loh. Tergantung dari customer maunya isi apa gitu loh. Penting untuk itu. Untuk range harga sendiri sebenarnya berangkas itu dari harga terendah hingga tertinggi itu seperti apa sih gambarannya Mbak? Kalau misalnya kita home safe itu memang kisarannya nggak mahal. Kalau untuk home safe itu hanya di bawah 10 juta sudah cukup. Kalau untuk home safe ya. Jadi hanya kebutuhan rumah tangga yang tidak terlalu banyak isinya gitu ya. Dan itu kita lebih fokusnya lebih ke tahan api. Karena kan kalau kita sehari-hari di rumah tuh kan biasanya ibu-ibu rumah tangga kan hanya naro kayak akte lahir lah kayak gitu-gitu gitu. Nah, kebanyakan kita itu cukup di bawah 10 juta udah dapet gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk yang isinya lebih banyak itu ada dua sih sebenarnya, ada tipe senator yang ada grade-nya juga. Nah itu harganya memang di atas 10 gitu. Nah itu tergantung dari fungsinya. Kalau misalnya, kalau saya sih lebih sarankan kalau buat di rumah memang sekali beli pakai tipe yang senator gitu loh. Karena kita tidak tahu 20 tahun, 30 tahun mendatang apa yang akan kita isi dalam berangkas itu. Betul nggak? Dan nggak mungkin kan berangkas itu nanti kita bobol lagi, kita ganti lemari lagi, apalagi sudah disimpan dalam lemari, kita ganti semuanya sama lemari-lemarinya kan. Kenapa kita nggak beli sekalian gitu loh, sekali yang bagus tapi kan seumur hidup gitu loh. Bener gitu. Banget itu Mbak. Satu hal nih Pak, boleh ditambahin Pak Ardian sebelum kita closing terkait pemakaian rumah tangga tadi, misal seperti perawatan apa yang mesti diperhatikan biar tetap awet jangka panjang kayak warisan seperti yang Mbak Eli bilang tadi ya. Ya, tentunya kalau untuk rumah tangga, kalau misalnya banyak yang pakai digital, kita mungkin perhatikan baterai. Nanti kan biasanya ada di indikatornya. Kalau indikatornya biasa ada di petunjuk pembelian tuh ada. Nah, nanti kalau dia mulai melemah, segera diganti. Nah, kadang kalau misalnya kita tidak sering buka, baterai itu terus melekat di dalam kunci, itu juga nanti akan bisa merusak part-part di
kunci tersebut. Kalau jarang dipakai ya, pasti kalau nggak pernah kita pakai, tinggal lama, nggak pernah dibuka. Kalau misalnya berangkas itu yang untuk digital jarang kita pakai, misalnya kita mau tinggal lama nggak buka-buka, saran saya sih dicopot. Mungkin seperti baterainya. itu. Iya, dan kalau untuk manual sih jarang ada perawatan lah, seperti TB Elizabeth juga nggak ada, biasanya nggak ada masalah di kalau kunci manual ya. Dan mungkin engsel kali-kali ya, sekali dikasih seperti kita kasih apa ya, pelumas gitu, biar agak dia ini ya, biar nggak bunyi itu atau mempermudah dia dalam bergerak dan membuka gitu. Ya mungkin seperti itu aja sih Bu Sulistia yang bisa saya sampaikan untuk perawatan berangkas. Ibu Eli ada mau tambahin lagi? Ibu Eli ini pengalamannya banyak masalahnya. Gimana Mbak Eli? Iya, kalau saya sarankan kalau misalnya hanya untuk ibu-ibu rumah tangga sih kita cukup pakai digital aja udah cukup lah gitu loh. Udah oke banget lah. Pokoknya ya seperti tadi Pak Aryan bilang, pokoknya kalau ibu-ibu ini kan maunya cepet aja kan gitu. Nah, betul. Mau cepet, jangan yang aneh-aneh gitu kan. Ya pokoknya pakai digital PIN tuh udah oke banget lah. Kalau kita manual itu kita tuh kebutuhan perusahaan. Kalau perusahaan itu kita pakai manual gitu. Kenapa? Karena untuk mempersulit bongkar. Tingkat bobol itu mempersulit. Jadi kalau kita manual lock itu udah pasti makin sulit gitu kebukanya. Sedangkan kita aja sulit ngebukanya, pagi maling gitu kan. Nah, itu yang kita harus pikirin gitu. Kalau kita gampang ngebukanya ya gimana maling kan juga gampang. Dia kan lebih jago daripada kita. Gitu. Nah, betul banget itu Mbak. Perlu diperhatikan oleh customer ya. Betul, kalau manual lock juga tidak ada perawatan sih. Kalau sebenarnya kalau manual lock sama sekali tidak ada perawatan, itu mudah banget. Gitu. Oke. Terima kasih nih Mbak Eli dan juga Pak Hardian atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang di-sharing di forum kali ini bisa menambah wawasan lah Tribuners di luar sana terkait misal ketertarikan membeli berangkas harus yang seperti apa gitu kan. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih untuk waktunya ya Pak, Bu. Sama-sama Ibu Sulistia. Tribuners, usai sudah nih kita di acara terkait bahasan bisnis to bisnis, mudah-mudahan bermanfaat bagi penonton sekalian dan ke depan kita akan berjumpa lagi tentunya dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.